Alvina Febrianti dengan NPM 005. Di sini saya akan mempresentasikan masalah sosial dalam cerpen Tidak Saya Sudah Dijemput karya Sunggi Ngeraga. Selanjutnya adalah terbelakang. Cerpen Tidak Saya Sudah Dijemput karya Sunggi Ngeraga menawarkan gambaran mendalam mengenai dampak sosial dari proses modernisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Karya ini bukan hanya sekedar cerita tentang seorang tukang beca yang setia menunggu penumpang selama puluh tahun, tetapi juga sebuah cermin yang merefleksikan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat kita. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran marginalisasi profesi tukang beca dalam masyarakat yang semakin modern dan berkembang. Selanjutnya, bagaimana proses modernisasi mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, terutama dalam konteks interaksi individu dengan profesi tradisional seperti tukang beca. Selanjutnya, apa saja nilai-nilai kemanusiaan yang mulai terkikis oleh proses modernisasi dan bagaimana hal ini tercermin dalam kehidupan tokoh Salem sebagai tukang beca. Dan terakhir, bagaimana Sumiragam menggunakan cerpen ini untuk mengkritik perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal pergeseran profesi dan pola interaksi sosial. Selanjutnya ada pengarang dan karyanya. Sugeng Raga adalah seorang sastrawan Indonesia yang dikenal melalui karyanya yang seringkali mengangkat tema sosial, budaya, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Lahir pada 3 Januari 1964 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sumi Raga merupakan penulis yang aktif, menulis cerita pendek, serta beberapa novelnya banyak berfokus pada kondisi sosial masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan zaman dan dinamika kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada analisis unsur intrinsik cerpen Tidak Saya Sudah Dijemput. Yang pertama, sinopsis cerpen, yaitu setiap hari ia menunggu penumpang yang tak kunjung datang, sementara terminal tersebut mulai kosong karena banyak penumpang beralih menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi modern lainnya. Namun setiap kali ia mendekati calon penumpang, mereka selalu mengatakan tidak, saya sudah dijemput, yang mengindikasikan bahwa mereka lebih memilih menggunakan moda transportasi lain. Saleh merasa semakin terasing dan dilupakan oleh masyarakat yang terus berkembang. Suatu malam, dalam keadaan sepi, Saleh bertemu dengan seorang pria yang mengenakan pakaian hitam dan tampak misterius. Pria tersebut mengaku sebagai malaikat yang datang menjemputnya. Meski demikian, Saleh menolak ajakan tersebut dengan mengatakan bahwa ia sudah dijemput, meskipun ia sendiri tidak tahu oleh siapa. Di akhir cerita, Saleh tetap berada di terminal menggunakan penunggu penumpang yang tidak kunjung datang. Cerpen ini menggambarkan perjuangan seorang individu yang tetap setia pada pekerjaannya meskipun zaman telah berubah dan ia merasa terpinggirkan dalam masyarakat yang modern. Selanjutnya ada alur. Alur ini yaitu alur maju dengan beberapa fluktuasi waktu yang menggambarkan perjalanan hidup tokoh utama Salem dalam menjalani pekerjaannya. Selanjutnya ada pembukaan yang itu menggambarkan karakter Salem yang sudah tua terus berada di terminal untuk menunggu penumpang meskipun terminal semakin ramai dan aktivitas kendaraan besar dan kendaraan pribadi. Salem tidak ada yang membutuhkan jasanya. Jadi ada konflik dari setiap kali Saleh menawarkan becanya pada penumpang yang baru turun dari bus, mereka selalu menjawab dengan mengatakan tidak, saya sudah dijemput. Penolakan demi penolakan ini menciptakan ketegangan bagi Saleh yang merasa dirinya tak lagi diperlukan oleh masyarakat modern. Selanjutnya ada klimaks, yaitu puncak cerita. Jadi ketika pada malam hari yang sepi, yaitu bertemu dengan seorang pria misterius mengenakan jas merah. Pria tersebut mengaku sebagai malaikat maut datang untuk menyebut Saleh. Meskipun tahu bahwa dirinya sudah tua, Saleh menolak ajakan tersebut dan mengatakan bahwa ia masih menunggu penumpang, meskipun ia sadar bahwa tak ada lagi penumpang yang akan datang. Selanjutnya ada resolusi, yaitu setelah penolakan terhadap kematian, Saleh merasa bingung dan cemas. Namun ia akhirnya kembali ke terminal dengan penuh keyakinan bahwa mungkin masih ada kesempatan untuk mendapatkan penumpang.
Ada tokoh dan penokohan, yaitu tokoh utama ada Salem. Salem adalah tokoh utama dalam cerpen ini, seorang tukang beca tua yang sudah berusia 70 tahun dan telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di terminal, menunggu penumpang yang tidak pernah datang. Salem digambarkan sebagai sosok setia pada pekerjaan meskipun sudah berubah, dan transportasi modern seperti sepeda motor dan taksi telah menggantikan beca. Ia tetap bertahan dalam dunia yang semakin menyingkirkan perannya, berjuang melawan kenyataan bahwa tak ada lagi yang membutuhkan jasanya. Selanjutnya ada tokoh pendukung, yaitu istri Salem, adalah seorang yang pernah datang membawakan bekal dan memintanya untuk pulang. Ia menggambarkan sosok yang lebih pragmatis dan peduli terhadap keadaan keluarga. Selanjutnya ada pria berjas merah, yaitu malaikat maut. Eh, Tokoh ini muncul mengenakan jas merah adalah simbol dari kematian atau malaikat maut. Pria ini datang untuk menjemput Salem, tetapi Salem menolaknya. Pria ini berfungsi sebagai mengingat bahwa kehidupan Salem sudah sampai pada titik akhir, tetapi ia lebih memilih untuk bertahan dan melanjutkan hidup meskipun dengan perasaan tidak pasti. Selanjutnya ada latar tempat pada cerpen ini di sebuah kota kecil di Indonesia. Terminal menjadi tempat utama dalam cerita ini, menggambarkan suasana monoton dan sepi, terutama bagi seseorang tukang beca seperti Salem yang sudah lama menunggu penumpang yang tak kunjung datang. Selanjutnya adalah latar waktu pada cerpen ini itu menggambarkan kehidupan Salem, latar waktu yang periode sangat panjang, menggambarkan kehidupan Salem yang telah berlangsung selama 70 tahun. Waktu yang banyak ini menunjukkan betapa lama Salem telah berjuang sebagai tukang beca menunggu penumpang di terminal. Bahasa dalam cerpen ini yaitu sangat sederhana, lugas, dan mengalir, mencerminkan kepribadian dan latar belakang tokoh utama, yaitu Salem yang seorang tukang beca sederhana dan tidak terbelajar. Gaya bahasa yang digunakan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang rumit atau bahasa yang bersifat formal, tetapi lebih cenderung langsung dan jujur sesuai dengan karakter Salem yang apa adanya. Selanjutnya ada ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu merupakan seorang tukang beca sebagai pekerja informal. Salem hidup dalam kondisi serba terbatas, terpinggirkan, dan cenderung tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat lebih mapan secara ekonomi. Selanjutnya ada marginalisasi pekerja tradisional. Terhadap tukang beca ini digambarkan dengan sangat jelas. Mereka dipaksa untuk bersaing dengan model transportasi yang modern, yang lebih efisien, sementara mereka bergantung pada pekerjaan tradisional, semakin sulit mencari nafkah. Selanjutnya ada isolasi sosial dan alienasi. Tokoh utama Saleh mengalami isolasi sosial dan alienasi. Ia merasa tersaing dari masyarakat yang lebih maju dan semakin tidak dihargai. Isolasi ini tercermin dalam pernyataan bahwa ia tidak lagi mendapatkan penumpang dan merasa hidupnya dipenuhi dengan rutinitas yang sia-sia. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuatan dan pengabaian terhadap pekerja kecil. Cerpen ini juga mengkritik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa dan lebih makmur, yang mengabaikan keberadaan dan kesejahteraan di kecil seperti tukang beca. Saleh merasa dilupakan dan tidak dianggap penting oleh sistem sosial yang lebih besar. Selanjutnya ada kritik terhadap kapitalisme dan konsumerisme. Cerpen ini menampilkan kritik terhadap kapitalisme dan konsumerisme yang semakin menguasai masyarakat. Sistem ini memprioritaskan keuntungan material dan individu, mengorbankan mereka yang hidup dalam kondisi lebih sederhana dan kurang beruntung seperti pekerja kecil menjadi bagian terpinggirkan. Terakhir ada kesimpulan berdasarkan analisis cerpen yang majority tidak saya dijemputkan Suni Raga, dapat disimpulkan bahwa cerpen ini menggambarkan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, serta kritik terhadap ketimpangan sosial dan sistem ekonomi yang berlaku. Cerpen ini menyentuh isu-isu penting yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada keberadaan kerja tradisional dan dampak kapitalisme terhadap kehidupan mereka. Secara keseluruhan, cerpen ini menyampaikan pesan yang mendalam tentang ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat, serta dampak dari perkembangan ekonomi dan hanya menguntungkan segelintir orang, sementara banyak yang tinggal di belakang. Cerpen ini juga mengajak pembaca untuk lebih peka terhadap kondisi sosial yang ada dan merenungkan pentingnya keberlanjutan solidaritas sosial bagi semua lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.